Tak mampu membayar hutang, Mbok Sekar, wanita tua yang berusia 56 tahun, rela membayar hutang dengan pekerjaan demikian itu, yang sangat didambakan oleh para lelaki. Simak kisah selengkapnya. Suara ketukan pintu rumah Pak Sugeng terdengar dari dalam. Rudi, seorang pemuda penagih hutang koperasi, berdiri di depan pintu rumah salah satu nasabahnya tersebut. Namun, pada saat pintu terbuka, ternyata bukan Pak Sugeng yang menyambutnya, melainkan istrinya, Mbok Sekar. Tanpa sepatah kata, mata keduanya saling bertatapan. Mbok Sekar yang saat itu hanya ada kain padanya, membuat Rudi terpaku, mendapati pemandangan panorama alam yang membuatnya bergejolak. Rudi masih terdiam di tempatnya. Pemuda itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari keanggunan istri nasabahnya itu, walaupun sudah terlihat kerutan di wajahnya. Sementara Mbok Sekar juga tak mampu mengalihkan pandangannya pada Rudi yang terlihat tampan baginya. Mbok Sekar dan Pak Sugeng memang tak mempunyai anak, sehingga rumahnya begitu terlihat sepi. Saat itu adalah kali pertama Rudi melihat istri Pak Sugeng dengan kain itu. Pemuda yang berusia 26 tahun itu hendak menagih uang yang dipinjam Pak Sugeng, karena seminggu yang lalu Pak Sugeng berjanji akan melunasi semuanya. "Mbok, apa Bapak ada di dalam?" tanya Rudi berusaha menepis pikiran aneh di benaknya itu. Mbok Sekar tersenyum ramah dan menjawab, "Bapak belum pulang, Mas. Kalau Masnya mau, Masnya bisa menunggu di ruang tamu," sahut Mbok Sekar. Rudi mengangguk, ia pun menuju ruang tamu. "Oh ya Mas saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Mbok Sekar yang hendak menuju kamar mandi. "Oh iya Mbok," sahut Rudi dengan senyumnya. Saat Mbok Sekar beranjak pergi, namun fokus Rudi tak berhenti memperhatikan laju jalannya wanita tua itu. Meski sudah terlihat tua, tapi entah kenapa Rudi begitu terkesima. Tapi lagi-lagi, Rudi harus memfokuskan pikiran pada niat awalnya, yaitu menagih pinjaman pada nasabahnya tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore dan sudah hampir setengah jam di sana. Namun, belum ada tanda-tanda Pak Sugeng akan pulang. Dan tiba-tiba, listrik di rumah itu padam. Mbok Sekar yang saat itu masih di kamar mandi menjadi bingung, karena seluruh ruangan itu menjadi gelap, tak ada cahaya apapun di sana. Dengan spontan Mbok Sekar memanggil Rudi untuk meminta bantuan penerangan, karena memang Mbok Sekar sangat takut gelap. Rudi yang mendengarnya segera melangkah menggunakan senter di HP-nya dan menuju arah sumber suara tersebut. "Mbok di mana?" tanya Rudi dengan nada khawatir. "Di sini Mas," jawab Mbok Sekar. Sementara itu, Rudi sontak mengarahkan lampu senter ke arah Mbok Sekar berada. Wanita tua itu masih mengenakan kain tersebut. Di depan pintu, ia terdiam saat sinar senter Rudi menyinarinya dengan canggung. Saat itu, Rudi mendapatkan pemandangan alam yang sangat indah dan nyata yang membuatnya terperangah. Namun, ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Makasih ya Mas, untung ada Mas," ucap Mbok Sekar dengan senyum manisnya. Rudi pun membalas senyuman tersebut, walaupun di hati mereka masih sama-sama canggung. Dengan hanya kain yang melekat pada Mbok Sekar, ia pun langsung beranjak ke ruangan peristirahatannya.
Rudy mengantar Mbok Sekar ke ruangannya sambil memberi penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu saat berjalan. "Saya tunggu di luar saja ya, Mbok," ucap Rudy seraya memberikan senternya pada Mbok Sekar. "Oh iya mas, tapi tolong kamu jangan kemana-mana dulu ya, Mbok takut gelap soalnya," terang Mbok Sekar yang kemudian menuju kamarnya. Sementara Rudy, ia menunggu di depan pintu. Sampai tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk kembali menuju ruang tamu dan kembali menunggu Pak Sugeng di sana. Baru beberapa menit ia duduk di situ, Mbok Sekar datang menemuinya. Namun, fokus Rudy kembali teralihkan oleh tampilan tak biasa wanita tua itu. "Oh ya mas, ada apa mas cariin bapak?" tanyanya. "Jadi, gini Mbok, saya kesini mau menagih uang yang Pak Sugeng pinjam minggu lalu," jelas Rudy. "Gimana ya mas? Tapi Mbok juga nggak tahu bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok aja masnya kembali ke sini?" ucap Mbok Sekar. Sebenarnya, Rudy ingin menyelesaikan tugasnya hari itu. Namun, karena Pak Sugeng tak ada di rumah, dengan berat hati, akhirnya Rudy terpaksa mengiyakannya. Lagi pula, akan terlalu malam jika ia harus menunggu Pak Sugeng pulang. "Ya sudah Mbok, mungkin besok sore saya kembali," ucapnya. Rudy pun beranjak untuk pulang. Mbok Sekar memberikan senyuman kepada Rudy saat ia pergi. Sebenarnya Mbok Sekar tahu kalau Pak Sugeng, suaminya itu, memiliki pinjaman yang sangat banyak dan mungkin sangat mustahil untuk dapat dibayarnya. Karena Pak Sugeng memiliki kebiasaan yang sangat buruk yang membuat Mbok Sekar sudah lama bersabar. Pak Sugeng sangat senang berjudi, bahkan ia juga jarang pulang ke rumah dengan alasan ia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan kantornya. Setelah kedatangan Rudy, entah kenapa wanita tua itu tak sabar menunggunya untuk kembali esok. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, Rudy kembali mendatangi rumah nasabahnya itu dan datang lebih awal berharap agar bisa bertemu dengan Pak Sugeng di rumahnya. Tapi, lagi-lagi saat pintu terbuka, Rudy hanya menjumpai Mbok Sekar yang tersenyum ramah padanya. Namun bedanya, Mbok Sekar tampil sedikit sopan dengan menggunakan kebaya khas orang Jawa. "Bapak masih belum pulang, Mbok?" tanya Rudy. "Belum, Mas," sahut wanita paruh baya itu di depan pintu rumahnya. Saat itu, Rudy benar-benar canggung. Apalagi sudah kedua kalinya ia datang, tapi tak bertemu dengan Pak Sugeng. Tanpa mau menghabiskan waktu, Rudy memutuskan untuk pulang. "Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi, Mbok," ucap Rudy sembari berbalik hendak pergi. Entah bisikan apa yang merasuki Mbok Sekar. Mungkin karena ia sadar suaminya tak mampu membayar hutang-hutangnya, ditambah lagi rasa kesepian yang melanda hatinya karena sikap Pak Sugeng yang seolah tak peduli terhadapnya. Tiba-tiba, Mbok Sekar mempunyai suatu ide yang sulit diterima oleh Nalar, namun terpaksa ia lakukan. "Ditunggu saja dulu, Mas. Kalau nggak ada Bapak biar Mbok yang akan membayar pinjaman itu, ya mungkin Mbok bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak, Mas," jelas Mbok Sekar. Dengan raut wajah bahagia, Rudy mengangguk. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu, sementara Mbok Sekar menuju dapur untuk membuatkan Rudy minuman. Sebenarnya,
apa yang dikatakan Mbok Sekar hanyalah alasan belaka. Beberapa menit kemudian, Mbok Sekar kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan cemilan. Tapi yang membuat suasana menjadi aneh ialah saat wanita itu datang dengan mengenakan kain yang sama, persis seperti saat Rudy datang kemarin. "Maaf mas, saya tinggal mandi sebentar ya. Nggak enak ngobrolnya kalau begini, soalnya bau," ucap Mbok Sekar sembari tertawa kecil. Rudy hanya mengangguk tidak menjawab. Ia masih terpaku pada panorama alam yang indah dan nyata di depannya. Fokusnya benar-benar kacau, apalagi saat Mbok Sekar meletakkan nampan tersebut dengan menunduk, yang tentu saja sesuatu itu tak luput dari perhatiannya. Sementara Mbok Sekar sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi pria di depannya. Ia yakin semua akan berjalan sesuai dengan harapannya. Sesampainya di kamar mandi, Mbok Sekar mulai melancarkan skenarionya. Sebelumnya, Mbok Sekar sudah lebih dulu sengaja meninggalkan pakaian gantinya di meja. Tujuannya agar bisa meminta bantuan Rudy agar mengambilkannya. Rudy yang masih melamun sejak kepergian Mbok Sekar mendadak dikejutkan kembali dengan suara panggilan wanita itu yang meminta tolong. Mendengar itu, dengan ragu Rudy beranjak ke arah pintu yang masih nampak tertutup. "Kenapa Mbok?" ucap Rudy dari balik pintu. "Mas bisa tolong ambilkan pakaian ganti Mbok sebentar? Tadi kayaknya tinggal di meja deh. Soalnya kain ini sudah terlanjur Mbok cuci," pinta Mbok Sekar. Iya Mbok," sahut Rudy terbata. Dengan perasaan campur aduk dan gejolak yang melambung tinggi, ia melangkah hendak mengambil pakaian ganti yang rupanya memang terletak di meja. Awalnya, ia hanya berniat mengantarkannya sampai depan pintu saja, tapi lagi-lagi ia seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. "Kesini aja mas, gak apa-apa," ucap Mbok Sekar. Seumur hidup Rudy, ia tak pernah mendapatkan momen seperti itu di hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, ia pun melangkah dan mencoba memejamkan matanya untuk menepis sedikit gejolak di hatinya. Akan tetapi, suasana malah menjadi lebih rumit lagi. Bagaimana tidak, Rudy yang memejamkan matanya tak mampu melihat langkah kakinya hingga ia tersandung dan hampir terjatuh. Tapi beruntung, dengan sigap Mbok Sekar menangkapnya. Perasaan Rudy sudah berkecamuk saat itu. Ia seperti sudah tak dapat berkata apa-apa. Mbok Sekar justru tersenyum pada pemuda tersebut. Maaf Mbok, kayaknya saya harus pergi," ucap Rudy sambil menunduk. Meski sesekali ia mencuri pandang ke arah pemandangan alam semesta yang nyata itu. Jantungnya memompa dengan cepat. Apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru, dia coba berbalik hendak pergi dari sana. Namun mendadak, Mbok Sekar menaruh tangannya di pundak Rudy. "Tunggu mas," ucap Mbok Sekar yang membuat Rudy gelagapan. Ada apa lagi Mbok?" ucap Rudy dengan terbata. "Apa mas perlu bantuan saya?" tanya Mbok Sekar yang sudah tak sanggup membendung gejolak di hatinya. Rudy benar-benar mendapat ujian hari itu, apalagi ia tak mungkin mampu menolak rezeki yang sudah di depan matanya. Tapi batinnya seakan canggung untuk menjawab. Namun belum Rudy menjawab, Mbok Sekar yang sudah dalam kondisi demikian langsung memberikan sebuah sambutan perkenalan, karena
Ia paham Rudy pun juga mengharapkan sambutan tersebut. Karena Mbok Sekar yang sudah memulai sambutan itu, Rudy pun membalas sambutan Mbok Sekar dengan lembut, seperti tanpa ada hambatan. Irama lagu dari Mbok Sekar seakan memecah kecanggungan. Semula, Rudy merasa ragu karena ia masih perdana dalam pekerjaan tersebut. Tapi, dengan keteguhan dan keyakinan yang ada, rupanya ia berhasil membawa Mbok Sekar tiba di pelabuhan yang diharapkan. Singkat cerita, setelah semua selesai, Mbok Sekar berkata, "Gimana cicilan pinjamannya, Mas?" tanya Mbok Sekar sambil tersenyum. "Tenang, Mbok, untuk hari ini cicilannya lunas," sahut Rudy. Keduanya pun tertawa bersama seolah tak ada beban di antara mereka. Waktu pun berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Pak Sugeng juga belum pulang. Setelah semua yang dilalui tadi, ia langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benak Rudy, walaupun ia tak membawa pulang uang, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang akan terkenang dalam hidupnya. Semenjak kejadian itu, Rudy sering banget datang ke rumah Pak Sugeng. Selain untuk urusan pinjaman, ia juga berharap agar mendapat keberuntungannya lagi. Seperti sore itu, tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut. Rudy baru saja tiba di kediaman Pak Sugeng untuk kembali menagih hutang pada nasabahnya itu. Awalnya, dia berharap Mbok Sekar yang akan membuka pintu. Namun hari itu justru berbeda. Kamu, ada apa?" tanya Pak Sugeng berpura-pura lupa dengan pinjamannya. Pak Sugeng menyambut kedatangan Rudy dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung. Rudy lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih hutang Pak Sugeng. "Maaf ya, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja. Jadi, sementara ini Bapak nggak bisa membayarnya dulu," ucap Pak Sugeng. "Oke lah Pak, saya ngerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya sebagian demi meringankan beban Bapak." Rudy beralasan jika Mbok Sekar telah membayar pinjaman tersebut. Bukannya merasa senang, Pak Sugeng justru emosi mendengarnya. "Loh, kenapa dia nggak ngomong sebelumnya sama saya?" ucap Pak Sugeng yang berpikir jika Mbok Sekar memang mempunyai uang. Mbok Sekar yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan terkejut dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuma mau bantuin kamu toh, Pak," ucap Mbok Sekar. "Aku nggak perlu bantuanmu. Aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Sugeng dengan nada sedikit tinggi. Sambil emosi, pria tua itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan Rudy. Tiba-tiba, Mbok Sekar menangis di depan Rudy yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya antara mereka. "Padahal aku hanya ingin bantu meringankan Bapak aja loh," gumam Mbok Sekar dengan air mata yang mengalir di pipinya. Rudy yang merasa simpati juga tak tahu harus berbuat apa. Rudy yang tak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka kemudian berpamitan. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu sejak Pak Sugeng pergi. Mbok Sekar yang merasa bimbang akhirnya memutuskan untuk menghubungi Rudy, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Rudy, ia bisa menemukan keberadaan suaminya.
Mbok Sekar menceritakan masalah yang dialaminya. Tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong untuk mencari keberadaannya pada Rudi. Dengan antusias, Rudi pun bersedia. Apalagi pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bukanlah hal yang sulit untuk mencari keberadaannya Pak Sugeng bagi Rudi. Terlebih Pak Sugeng merupakan nasabah setianya dulu, sehingga ia cukup mengenal beberapa teman Pak Sugeng yang sering ia jumpai. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mbok Sekar mendapat berita dari Rudi yang membuatnya tak percaya. Rudi menemukan Pak Sugeng keluar masuk ke sebuah kontrakan yang berada di sudut kota. Kemudian, Mbok Sekar meminta tolong lagi pada Rudi agar bisa mengantarkannya ke kontrakan tersebut. Dan Rudi yang juga merasa geram dengan kelakuan Pak Sugeng yang tak kunjung membayar hutang itu langsung mengiyakannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore hari, tepat saat Pak Sugeng pulang bekerja. Rudi memarkirkan motornya sedikit jauh agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Mbok Sekar menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan, lalu disambut oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun tidur. Perasaannya begitu hancur setelah tahu suaminya mempunyai wanita lain. Mbok Sekar langsung bergegas menjumpai suaminya, meski Rudi sempat menahannya. Saat Mbok Sekar melabraknya, Pak Sugeng terlihat begitu gelagapan dengan kedatangan istrinya itu, yang saat itu Pak Sugeng dan wanita muda tersebut sedang dalam kondisi seperti yang demikian. "Sekarang semua sudah jelas, lebih baik kita akhiri semuanya," teriak Mbok Sekar, kemudian berlari pergi. Sementara sang suami mengejarnya di belakang, meski kesulitan karena belum sempat merapikan pakaian yang acak-acakan. "Bu, tunggu, biar Bapak jelaskan," ucap Pak Sugeng seraya terus mengejarnya. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Rudi dan meminta pria itu mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Sekar masih terus menangis. Rudi pun berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Mbok Sekar, memberikan perhatian agar tangisannya mereda. Setelah Mbok Sekar sudah mulai tenang, Rudi pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. "Saya pulang dulu ya, Mbok. Mungkin dengan menyendiri bisa membuat pikiran Mbok lebih tenang lagi," ucap Rudi beranjak dari duduknya. Namun, Mbok Sekar tiba-tiba minta tolong sekali lagi. "Rudi, saya mohon sama kamu, maukah nolong saya agar lupa sama Pak Sugeng?" pinta Mbok Sekar dengan mata berkaca-kaca. Rudi berpikir panjang, pikirannya begitu kacau. Satu sisi, ia tak ingin membuat keluarga Mbok Sekar semakin hancur. Di sisi yang lain, dia juga kasihan dengan kondisi Mbok Sekar. Lagi pula, pertolongan yang dimaksud Mbok Sekar memang yang ditunggu oleh Rudi. Dan anehnya, Rudi juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian Mbok Sekar. Dia tak peduli karena yang ada di benaknya saat itu adalah untuk membuat Mbok Sekar dan dirinya sama-sama bahagia. Singkat cerita, malam itu mereka mencari sebuah penginapan agar tak berjumpa dengan suaminya. Di penginapan tersebut menjadi malam panjang bagi mereka. Mbok Sekar
melepaskan semua beban pikiran yang ada di kepalanya dan membiarkan dirinya terbawa oleh kapal yang dinahoda oleh Rudy, sang pemuda pengutip cicilan koperasi. Akhirnya, setelah 2 hari mereka di sana, dan Rudy rela membayar semua penginapan tersebut demi untuk kebahagiaan mereka berdua. Mbok Sekar pun memutuskan untuk berpisah dengan Pak Sugeng. Namun, Pak Sugeng memang seperti sudah lama ingin berpisah dengan Mbok Sekar. Buktinya, sejak kejadian ia dilabrak, ia tak pernah pulang lagi ke rumahnya. Hingga akhirnya mereka resmi berpisah. Menjelang beberapa waktu, Rudy yang awalnya hanya memanfaatkan Mbok Sekar, ia pun terbuka hatinya untuk dapat mempersunting Mbok Sekar. Walaupun ia tahu umur mereka sangatlah jauh berbeda. Namun, di hati Rudy, ia seperti mendapat ketulusan dari Mbok Sekar. Tamat. Oke. Segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.